Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi, masih kitab Keluaran, dan kali ini kita masuk kepada perabot yang disebut mesbah dupa atau mesbah pembakaran ukupan yang ada di kitab Keluaran pasal 30 ya. Kita rasanya tidak harus membaca ini. Intinya ini dibuat mesbah yang kedua yang mirip dengan yang pertama. Kalau kita masuk di pelataran itu ada dua perabot di sana, yaitu mesbah korban bakaran, di mana itu dipersembahkan itu korban bakaran ya, penghapus dosa, dan yang anak domba itu yang kita tahu simbol daripada anak domba Paskah kita, yaitu Kristus. Kemudian masih di pelataran ada lagi bejana pembasuhan yang kita tahu itu roh pemberi air hayat. Harun dan anak-anaknya kalau dia mau masuk ke dalam ruang kudus, dia harus basuh tangan dan kakinya. Kemudian masuk ke kemah yang di depan ini, kemah yang disebut ruang kudus, itu ada 3 perabot. Kita sudah bahas meja roti sajian, di mana roti itu ya, meja itu kita artinya bisa juga dikatakan di sana pengalaman menikmati makan roti hidup, makan Kristus ya. Di meja roti sajian itu sekaligus kita juga memanifestasikan ya, mengunjukkan Kristus itu ya. Kemudian di sebelah kanannya ini masih ada, kita sudah bahas juga, kandil emas ya, yang merupakan karunia Roh Kudus ya. Kita kalau dengan tegasnya begini, meja roti sajian itu kitalah yang makan itu untuk membangunkan diri kita sendiri. Sementara kalau kandil ini pengalaman di mana kita menggunakan karunia Roh Kudus untuk melayani orang. Tapi dalam satu lagi di ruang kudus ini ada yang namanya mesbah dupa atau mesbah pembakaran ukupan. Ini yang kita mau bahas saat ini. Ini di mesbah ini kita sebenarnya melayani Tuhan ya. Kalau di meja roti sajian kita makan roti hidup itu untuk membangun diri kita sendiri, sementara kalau kandil emas itu karunia Roh Kudus, kita gunakan untuk melayani tubuh Kristus. Tapi kalau yang mesbah pembakaran ukupan ini, itu kita melayani Tuhan. Karena di sini nanti ada kunci satu istilah harum ya. Kalau kita lihat ini soalnya dia membakar, atau kita baca pakai ayat itu juga nih, satu aja ya. Di atas mesbah pembakaran ukupan ini haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Ini ada orang yang ahli membuat campuran wangi-wangian itu ya. Dia harus bakar itu wangi-wangian tiap pagi ya. Dia harus bakar ya. Jadi istilah harum ini yang mau kita bahas ini, karena di sini ada beberapa 3 hal lah yang kita setidaknya mau bahas mengenai yang terkait dengan korban harum itu ya, karena itu korban untuk Tuhan. Ini melayani Tuhan ini ya. Jadi kalau meja roti sajian tadi kita melayani diri sendiri, kalau kandil itu melayani tubuh Kristus, kalau mesbah pembakaran ukupan itu kita melayani Tuhan ya. Di sini ada 3 hal yang terkait dengan istilah harum ini. Yang pertama ya, kita perlu minta bantuan juga ya, cerita-cerita dalam kitab Injil ini di mana Maria memecahkan buli-buli menimbulkan bau harum ya, itu satu.
Yang kedua, kita akan bahas juga ibadah dalam arti worship, memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang persembahan yang harum baunya, ya begitu maksudnya. Tapi ini di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahan itu tubuh dan sebagainya. Nanti kita lihat ya. Yang ketiga, ini 2 Korintus 2 ayat 15. Ini dia Paulus yang mengatakan kami ini bau harum Kristus. Ya. Nah, jadi kita akan bahas ini 3 hal ini, dan juga nanti kita akan bahas sedikit tentang para pemenang ya di level ini, di mesbah dupa ini, yaitu pakaian putih ya di kitab Wahyunya ini ya. Oke, kita masuk dulu yang pertama ya. Mengenai Marta dan Maria, kita tidak usah bahas, baca lah itu ya. Data di kitab-kitab Injil, saudara bisa baca itu ceritanya. Jadi Marta dan Maria ini ketika Yesus datang, ini Marta ini seorang yang sibuk melayani. Dia melayani orang banyak, melayani Yesus juga ya, tentu dengan masak atau apa sebagainya lah ya. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu dia melayani ya. Tetapi Maria ini ada bedanya. Dia itu tidak sibuk ke sana kemari, tapi dia itu duduk, dikatakan di Injil Lukas itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Tuhan. Nah, ini Maria bedanya. Saya melihat ini Maria ini dia melayani Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengizinkan firman itu masuk ke dalam hatinya. Kalau Marta sibuk dia melayani orang banyak, melayani Tuhan juga dengan perbuatannya. Dan Tuhan Yesus bilang bukan itu tidak baik. Tapi Tuhan Yesus bilang Maria memilih bagian yang terbaik. Jadi yang terbaik bukan melayani orang banyak atau sibuk berbuat ini, berbuat itu untuk Tuhan. Tapi yang terbaik itu adalah membiarkan Tuhan. Firman-Nya, perbuatannya yang membentuk, memproses kita. Biarkan dia yang berbuat untuk kita. Itu yang terbaik. Yang dipilih. Nah, ini persoalan pilihan di sini disinggung juga. Yang dipilih oleh Maria. Nah, jadi Maria ini tipe orang yang melayani Tuhan lah, kalau saya mengatakan begitu ya. Yang bisa disimbolkan mesbah dupa, mesbah pembakaran ukupan itu. Karena kemudian tindakan Maria ini yang berikutnya, karena Yesus ini keluarga ini Yesus sering datang ke sana. Ketika dia datang di terakhir sebelum penguburan, sebelum kematiannya, itu Maria bawa buli-buli, tempat parfum lah itu ya. Dia beli parfum itu kalau diperkirakan upah pekerja harian selama setahun kurang lebih ya. Jadi mahal juga itu harganya. Buli-buli itu dia pecahkan begitu, parfum itu ya, dia tuang ke kepala maupun kaki Yesus, itu dituang sehingga harum semerbak di ruangan itu. Ketika itu ada juga murid-muridnya di situ, dan malah marah murid-muridnya. Yudas marah. Ini kenapa nggak dijual 300 dinar apa dibilang? Dan uangnya dikasih ke orang miskin. Jadi pikiran Yudas tuh ya sebenarnya bukan Yudas peduli sama orang-orang miskin. Sebenarnya karena Yudas ini bendahara tapi suka curi-curi ya. Murid-murid yang lain juga marah karena itu dianggap pemborosan. Ya boros lah berbuat seperti itu, mengurapi Tuhan dengan minyak itu ya. Nah, ini yang mau kita lihat. Sebenarnya yang diperbuat Maria itu sama dia dengan yang disimbolkan oleh perabot mesbah pembakaran ukupan. Karena ada istilah sana tadi kita kan harum. Suatu pelayanan kepada Tuhan, suatu pemberian persembahan yang menyenangkan, harum bagi Tuhan gitu loh. Karena Yesus justru bilang, kenapa kamu menyusahkan perempuan ini?
Ya, dia sudah berbuat yang semampu yang dia, dan dia sudah pilih yang terbaik. Ya. Kata Yesus, kalau orang miskin sih selalu ada. Kamu di dunia ini selalu ada kalau orang miskin mah. Ya, kau bisa berbuat baik kapan aja kau mau. Tapi kalau aku nggak selalu. Memang pada kenyataannya kan di situ mengurapi sebelum Yesus masuk kubur ya. Setelah Yesus mati nggak ada lagi yang sanggup yang mendapat kesempatan mengurapi Yesus itu. Cuma Maria itu aja. Murid-muridnya enggak, ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Maria ini betul-betul dia melayani Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada pelayanan Maria yang memecahkan buli-buli itu. Hah? Ini artinya apa? Buli-buli itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita aplikasikan langsung lah dulu. Buli-buli itu tentu sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sangat kita harapkan terjadi, yang kita inginkan lah dalam hidup ini. Yang nggak semua orang sama buli-bulinya. Kayak Abraham ya, buli-bulinya itu Ishak, ya barangkali begitulah ya. Ada orang yang buli-bulinya pasangannya, ada yang macam-macam lah ya. Yang penting sesuatu yang sangat-sangat berharga yang ia inginkan, ya. Nah ini itu justru yang dipecahkan, itu justru yang harus dipersembahkan begitu, ya. Barulah harumnya itu menyebar. Jadi orang yang melayani Tuhan ini yang belum memecahkan buli-buli itu beda juga dengan orang yang sudah memecahkan buli-buli. Makanya ada orang bilang begini, ada dua perkataan yang sama diucapkan oleh dua orang yang berbeda, efeknya itu beda, ya. Perkataannya sama, ya, tapi dampaknya beda. Kenapa? Yang jelas yang satu orang ini yang melayani Tuhan ini sudah memecahkan buli-bulinya, yang lain belum. Makanya yang lain pengaruhnya sedikit saja. Tapi kalau dia menyebarkan harum. Ya. Karena dalam hidupnya itu ada sesuatu yang sudah dipecahkan, diremukkan, di apa ya? Adalah sesuatu yang bisa dikorbankannya demi Tuhan gitu loh. Sudah dia melayani Tuhan, dia tapi orang yang begini yang nggak langsung, ini pengalaman yang tidak bisa, bukan di pelataran ini pengalaman yang sudah agak masuk ke dalam ruang kudus. Orang ini harus sering-sering kayak Maria duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Kaki Tuhan itu istilahnya juga dia rendah hati kan. Dia dengan merendahkan hati, dia dekat kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pikiran-pikirannya sendiri. Dia mencari apa maunya Tuhan, selalu mendengarkan Tuhan. Nah, itu yang begitu dulu ya, sepanjang hidup dia melakukan itu, baru dia bisa menemukan buli-bulinya untuk dipecahkan. Tindakan memecahkan dia sekali aja, tapi efeknya nanti seumur hidup, ya. Saudara kan bisa melihat ya, kalau orang ada kepekaan kita bisa tahu kok ini orang udah memecahkan buli-buli atau cuman ini orang ngomong aja, ya. Ngomong aja dari pengetahuannya, atau dia ngomong aja dari pikirannya, atau memang orang ini sudah memecahkan buli-buli. Saya pernah begini ya, saya beri pengalaman contoh dulu supaya sedikit lebih ini. Dalam pertama kali saya melayani ketika mahasiswa itu, tapi sudah menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Pada waktu itu saya belum lah tentu memecahkan buli-buli itu. Jadi saya sering datang ke satu tempat persekutuan. Di sana ada seorang ibu yang ya katakanlah hidupnya dalam mengikut Tuhan ini ya menderita lah ya. Suaminya menentang dia, bahkan sering menghajarnya, meninggalkan dia. Karena dia mengikut Tuhan begitu, dia harus bertanggung jawab untuk anak-anaknya dan sebagainya ya. Pokoknya penderitaan lah menghantam ibu ini ya. Tapi kalau ibu ini bersaksi ya, dia bernyanyi lagu misalnya seperti Rusa, Rindu Akan Sungaimu, saya merasakan sesuatu yang beda. Ya,
Ya sering juga kita dengar kesaksian orang ngomong itu, kita nggak merasa ada sesuatu yang menyentuh ya di dalam. Tapi kalau ibu ini ngomong dia dengan nyanyi, langsung kita merasa ada harum Kristus itu. Ya. Kenapa demikian? Karena ibu ini ada sesuatu yang sudah dipecahkannya dalam mengikut Tuhan. Saudara, yang penting dalam mengikut Tuhan itu bukan diberkati. Dalam arti, ya syukurlah diberkati, sakit sembuh ya. Usaha bangkrut, dipulihkan dan sebagainya. Puji Tuhan, itu semua juga kebaikan Tuhan. Tapi, yang saya bilang tadi, harum Kristus itu hanya bisa menyebar atau mengalir melalui orang-orang yang sudah memecahkan buli-bulinya itu. Menurut saya itu orang yang paling diberkati. Kayak Maria itu paling diberkati, lebih diberkati daripada Marta. Karena Maria itu bisa menyebarkan harum Kristus. Nah, coba dulu kita masuk dulu kepada yang Paulus bilang ini ya, yang 2 Korintus sebelum kita masuk Roma. Persembahan yang harum ini. Coba dulu kita lihat yang Paulus bilang 2 Korintus 2 ayat 15. Ya, saya baca ini pakai ILT. Sebab kami adalah bau harum Kristus bagi Elohim. Di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang sedang binasa. Bagi yang satu bau kematian untuk kematian, dan bagi yang lain keharuman kehidupan untuk kehidupan. Ya, jadi di sini Paulus mengatakan kami ini menyebarkan harum. Tapi beda bagi orang yang memang tidak dipilih Tuhan, itu baunya mematikan, ya. Seperti Yesus itu ketika Yesus bilang, seandainya aku nggak datang dan tidak berbicara kepada mereka. Ini Yesus sedang bicara dengan orang Farisi, ahli Taurat yang menentang dia. Yudaisme yang menentang dia. Yesus bilang gini, seandainya aku tidak datang dan tidak berbicara kepada mereka, mereka nggak berdosa. Tapi sekarang, jelas mereka berdosa dan akan kena penghakiman dan mati. Itu kira-kira. Bagi yang orang yang menolak kita menjadi bau kematian. Tapi bagi orang yang dipilih, kita menjadi bau kehidupan. Harum Kristus yang menghidupkan. Ini dia ya. Jadi ada yang bilang gini, kalau Paulus itu datang ke satu kota, nggak mungkinlah kota itu damai-damai aja. Kalau tidak terjadi kerusuhan, pasti terjadi kebangunan rohani, katanya, antara itu aja. Karena Paulus menyebarkan harum. Ya, harum kehidupan bagi yang percaya pada Tuhan, dan bau kematian bagi yang Jadi kalau dia ngomong ya, kalau ndak dapat orang bertobat ya paling batu-batu berlemparan atau dia masuk penjara, kira-kira begitulah ya. Nggak bisa netral, nggak bisa ya. Nggak bisa orang netral ya. Dan dia menyebarkan harum itu, ini kuncinya harum ini. Dan ini hanya bisa disebarkan oleh orang-orang yang melayani Tuhan, yang disimbolkan pengalaman ini dalam mesbah pembakaran ukupan yang di ruang kudus ya. Oke, kita masuk lagi yang Roma pasal 12. Ini yang terkait dengan persembahan yang harum ini ya. Ibadah kalau di sini dibilang ya. Roma 12 ini ayat yang ke-1 dan kedua kita baca dulu ya. Roma 12 ayat 1, ini saya pakai ILT ya sekarang ya. Coba dulu kita baca 2 ayat ini. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Nah, ini terjemahnya begini ya. Ayat 2, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu,
agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini bicara ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati. Kalau terjemahan ini, ibadah kepada Tuhan, bisa juga suatu penyembahan, ya, suatu korban. Ini sama ini dengan yang mesbah. Karena ini arahnya kepada Tuhan ini. Ibadahnya kepada Tuhan. Ini bukan meja roti sajian, bukan juga kandil, ya. Yang ini Roma 12 ini itu terkait dengan mesbah, pembakaran ukupan, suatu pelayanan kepada Tuhan, suatu penyembahan sejati kepada Tuhan, ya, persembahan kepada Tuhan. Apa ini yang dibilang? Yang pertama, tubuh, ya, mempersembahkan tubuh. Nah, ini kalau dalam dunia kekristenan, nah bukan ini yang diutamakan. Persembahan, buat sulung lagi lah, persembahan, perpuluhan, ini dan itu yang luaran gitu. Itu bukan itu udah ngawur lah itu. Persembahan tubuh, ya, dikatakan di sini, ya, mempersembahkan tubuh. Apa ini artinya? Ya tentu selain tubuh ini kan Kristus yang dalam diri kita ini, inilah yang mengajari kita tubuh, memelihara tubuh, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Ya tentu pola makan sehat, ya termasuklah itu. Tapi yang terutama, ini tubuh harus dipimpin oleh Kristus dalam batin kita. Ya baik makan kita atau apa, tidur kita atau apa, semuanya, ya. Bahkan keinginan seks dan sebagainya itu harus Kristus yang mengatur. Itulah persembahan kita, tubuh ini, ya. Karena selama kita melayani Tuhan, kan kita masih mengenakan tubuh ini. Ya banyak orang pelayanannya terhenti, ya karena dia nggak hikmat, nggak mempersembahkan tubuhnya, make sembarangan, ya. Termasuk kerja keras nggak karu-karuan. Ada orang yang mau berkhotbah di mimbar, plak, jatuh dia, stroke. Iya, barangkali besar kemungkinan itu, ya, barangkali dia nggak jaga deh. Dia pikir pokoknya Tuhan pelihara tubuh saya. Tubuh ini kan punya aturan. Dia kan apa? Dia mengikuti aturan jasmani, itu ada yang sudah ditetapkan Tuhan. Ya jangan dilanggar lah. Iya, sesekali bisa kayak Yesus, ya. Dia tadinya lapar, terus dia melayani seorang perempuan itu. Akhirnya dia bilang, kasih makan ke muridnya, dia jadi nggak ada selera lagi. Dia bilang, makananku melakukan kehendak dia. Ya dalam kasus-kasus tertentu, ya jelas tubuh kita ini, makanan kita itu melakukan kehendak Tuhan. Tapi kan mempersembahkan tubuh itu artinya mempersembahkan, memelihara, ya, juga menaklukkan. Aneh, tubuh ini hati-hati juga, ya, karena dosa itu, Roma bilang dosa itu diam di dalam tubuh. Bukan tubuh ini harus disiksa, bukan. Tapi dosa yang merupakan personifikasi setan itu dia berkuasanya dalam tubuh. Kalau tubuh nggak takluk kepada Kristus yang dalam batin, oh dia ini, tubuh ini bisa mengganggu sekali, menguasai kita dengan segala keinginannya, ya. Dan akhirnya kita nggak bisa lagi mempersembahkan tubuh kita. Ini satu pengalaman mesbah. Ya melayani Tuhan itu mempersembahkan tubuh, ya. Jangan dulu mikir-mikir duit, ya. Yang kedua, pembaharuan pikiran. Ini pelayanan kepada Tuhan. Kalau melayani Tuhan dengan pikiran ingin cari untung, cari kekayaan, cari kemuliaan manusia, ini namanya nggak mempersembahkan, nggak melayani Tuhan. Ini melayani keinginan sendiri, ya kan? Kalau melayani Tuhan itu ya berubah. Jangan orang dunia ini kan, ya, kalau ingin kaya, ya kita enggak. Kita percaya aja bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Karena 1 Timotius 6 itu bilang kalau orang yang ingin kaya,
terjatuh dalam manfaatnya ini, jerat ya, hampa, keinginan hampa dan macam-macam 4 ini. Baca deh ya, 1 Timotius 6. Jadi pembaharuan ini pikiran kita nggak lagi cari kemuliaan manusia, cari untung kalau ibadah, cari kekayaan apa semua, cari kehormatan diri, nggak itu. Kalau begitu pikirannya itu belum melayani Tuhan itu. Walaupun aktivitasnya khotbah. Khotbah tapi cari duit, kan ada gitu kan? Khotbah tapi cari kemuliaan manusia. Ngomong menyenengin orang gitu loh. Ini mana bisa ya? Jadi persembahan yang harum yang kita angkatkan kepada Tuhan itu yang mempersembahkan tubuh dan pikiran kita ini. Itu ibadah yang sejati ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada para pemenang ini. Ya. Yang pengalamannya padan. Pemenang level dalam pengertian mesbah pembakaran ukupan. Ini adanya di Wahyu pasal 2. Ini perlu kita lihat dulu sini ya. Wahyu pasal 2 ayat 26. Saudara, saya baca ya sebagai penutup ini. Wahyu pasal 2 ayat 26. Ini dia. Dan siapa yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir bukan ini. Salah. Sorry, saya salah bacanya. Ini Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Di sini dia. Siapa yang menang, ia ini akan dikenakan jubah putih. Dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Dikatakan di sini intinya dikenakan jubah, pakaian ya, putih. Kalau di bagian lain dalam kitab Wahyu dikatakan pakaian putih itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi kalau saran saya dipilih ya untuk menjadi pemenang, nggak hanya dipanggil. Kalau yang pemenang itu dipanggil, dipilih yang dan yang setia membiarkan Tuhan memproses kita. Sedemikian setia kita biarin Tuhan bentuk kita apapun juga itu rasanya. Sampai akhirnya kita berpakaian putih, artinya perbuatan kita benar. Atau persembahan kita benar di hadapan Tuhan. Perbuatan atau penyembahan kita itu benar di hadapan Tuhan. Karena ini soal bicara mesbah pembakaran ukupan ini kita melayani Tuhan yaitu kalau kita memang dipanggil, dipilih setia, itu kita diberikan pakaian putih, itu berarti perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini dia. Kita nggak akan dihapus untuk namanya jadi kitab kehidupan ya. Diakui kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Malaikat itu tidak harus makhluk berpakaian putih pakai sayap ya. Malaikat itu artinya apostolos, itu orang yang diutus. Bisa jadi itu orang manusia-manusia umat Tuhan yang dipilih. Tuhan mengakui kita di hadapan mereka itu ya. Nah, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya dulu ya. Kesimpulannya ini tahapan ini ya, di ruang kudus sebelum kita nanti masuk ke ruang maha kudus di mana itu simbol daripada union with God, itu artinya menyatu dengan Tuhan. Tapi ini ada tahapannya. Kita masuk dulu meja roti sajian, melayani dulu diri kita, makan dulu roti hidup. Kemudian masuk pengalaman kandil emas. Kita menggunakan karunia-karunia untuk melayani orang lain. Maju lagi. Kita masuk ke dalam pengalaman mesbah pembakaran ukupan, di mana kita melayani Tuhan ya, memberikan persembahan yang harum, berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah sejati ya, mempersembahkan tubuh,
pikiran, ya, memecahkan buli-buli. Nah, itu yang begitu-begitu ya. Jadi melayani Tuhan tuh janganlah disamakan dengan datang ke gedung denominasi ini, berikan persembahan perpuluhan ini, aktif di sana sini sebagainya, bukan itu. Puji Tuhan lah, haleluya, amin.